rupanya menyimpan rahasia yang sangat mengerikan guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan, dan selamat datang di Pernah Viral. Di video kali ini aku akan membahas tentang kematian ribuan anak-anak sekolah yang ditemukan di sebuah gedung bekas sekolahan. Dan yang lebih mengejutkan, dikatakan bahwa petinggi negara pun terlibat dalam kasus kematian ribuan bocah tersebut. Sebelum aku lanjut ke topik ceritanya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu guys, like dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Kanada yang terkenal sebagai negara pejuang hak asasi manusia, rupanya menyimpan rahasia yang sangat mengerikan guys. Di mana di Kanada sendiri terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa anak-anak penduduk asli benua Amerika. Sekitar puluhan ribu diantaranya tewas pada abad ke-19 dan abad ke-20. Setelah diculik, mereka dimasukkan ke sebuah sekolah mirip kamp konsentrasi untuk menghapus budaya mereka. Dan bahkan, salah satu berita yang paling mengejutkan menyebutkan bahwa Ratu Inggris yang kala itu memimpin negara-negara persemakmuran dan salah satunya adalah Kanada juga dianggap terlibat dalam kasus ini guys. Singkat cerita, pada bulan Mei 2021 lalu, sekitar 215 jenazah ditemukan di bekas sekolah khusus untuk kaum penduduk asli Amerika. Makam-makam tersebut sama sekali tidak ditandai atau diberi nisan guys. Seolah-olah kematian ratusan jenazah tersebut dirahasiakan. Karena jenazah-jenazah itu barulah ditemukan di abad ke-21 oleh penduduk asli setempat. Penemuan ratusan jenazah anak-anak tersebut menjadi skandal yang sangat besar di Kanada. Bahkan, membuat Perdana Menteri Kanada meminta maaf kepada kaum penduduk asli Amerika yang bermukim di Kanada. Peristiwa ini terjadi di Kamloops, sebuah wilayah di British Columbia. Lalu kemudian, pada bulan berikutnya, pada bulan Juni 2021, ditemukan lagi kuburan lain, di mana 751 jenazah anak-anak keturunan pribumi ini juga ditemukan terkubur dalam makam tanpa batu nisan. Peristiwa penemuan kuburan massal ini pun membuat penduduk Kanada terkejut, karena mereka sejak lama telah memperjuangkan hak asasi manusia. Namun nyatanya, pelanggaran hak asasi manusia justru malah terjadi di negara mereka sendiri. Anak-anak malang itu pun disebut sebagai korban kekerasan yang terjadi di sekolah khusus untuk pribumi tersebut. Anak-anak ini konon disekolahkan dengan paksa dengan cara direbut dari orang tua mereka guys. Kala itu, ada sekitar 150.000 anak-anak pribumi menjadi korban. Dan kabarnya sekitar 6.000 anak yang meninggal ketika dipaksa untuk bersekolah di sekolah khusus pribumi tersebut. Dari jumlah banyaknya jenazah tersebut, baru 4.100 anak yang berhasil diidentifikasi. Alasan mengapa pemerintah Kanada kala itu menculik anak-anak tersebut adalah karena sekolahan tersebut digunakan untuk mencuci otak anak-anak pribumi agar mereka melupakan agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat mereka karena dianggap primitif guys. Mereka kemudian dipaksa untuk belajar bahasa Inggris dan berbaur dengan penduduk kulit putih yang notabene-nya adalah kaum pendatang dan penjajah. Namun malang guys, anak-anak tersebut terpaksa hidup di wilayah kondisi yang sangat mengenaskan, di mana fasilitas perumahan yang mereka tinggali sangatlah jauh dari kata higienis, dan bahkan tak jarang anak-anak tersebut mengalami siksaan dan pemukulan ketika mereka berani berbicara dalam bahasa asli mereka sendiri.
Pihak-pihak tak bertanggung jawab pun juga seringkali mengambil kesempatan dengan melecehkan para anak-anak tersebut secara seksual. Maka, tak heran jika ada ribuan anak yang kemudian meninggal, guys. Dan yang lebih menggemparkan adalah adanya keterlibatan Ratu Elizabeth yang merupakan penguasa Inggris juga dianggap terlibat dalam aksi sadis ini, guys. Karena kala itu, Kanada masih berada di bawah kependudukan Inggris. Lalu kemudian, seorang pria bernama William yang merupakan penduduk asli Amerika mengaku bahwa Ratu Elizabeth bertanggung jawab atas kematian anak-anak tersebut. Si William ini juga mengaku bahwa dia adalah salah satu anak yang disekolahkan secara paksa di sekolahan tersebut. Dia juga mengaku mengalami siksaan fisik. Bahkan sempat melihat bagaimana seorang anak dibunuh dengan keji dengan cara dilemparkan dari balkon. Dia juga menyaksikan seorang anak yang dikubur di halaman belakang sekolah secara diam-diam pada malam hari, guys. Dan kesaksian si William ini yang paling menghebohkan adalah pengakuannya bahwa pada bulan September 1964, ketika si William ini berusia 12 tahun, sekolah mereka dikunjungi oleh Ratu Inggris dan juga suaminya, Pangeran Philip. Pada saat itu, si William ini juga mengaku heran karena seorang penguasa datang ke sekolahan tersebut, namun sama sekali tidak ada penyambutan yang meriah. Bahkan, seolah-olah tak ada yang tahu bahwa Ratu Inggris tersebut akan berkunjung. William juga mengaku bahwa kepala sekolah kala itu memberitahu anak-anak bahwa mereka akan diberi baju baru dan makanan oleh sang ratu. Ratu Elizabeth pun mengajak beberapa anak untuk pergi liburan ke sebuah danau. Kala itu, si William ini juga melihat bahwa sang raja dan ratu mengajak 10 anak dari sekolahan tersebut untuk pergi ke hutan. Namun, anak-anak tersebut tidak pernah kembali lagi, guys. Mereka terdiri atas 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang berumur 6-14 tahun. Dia pun akhirnya menduga bahwa anak-anak tersebut menjadi korban pemburuan oleh Ratu Inggris dan suaminya dengan cara diburu. Namun, tentu saja kabar pemburuan anak-anak yang dilakukan oleh Raja dan Ratu Inggris tersebut pun dibantah oleh pihak kerajaan. Salah satunya adalah Meghan Markle, yang pada salah satu wawancaranya membantah tentang kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa pada tahun 1964, Ratu dan Raja Inggris tidak pernah mengunjungi Kamloops. Si Meghan Markle ini pun menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 1964, sang ratu memang mengunjungi Kanada, namun hanya mengunjungi bagian timur negara tersebut. Mereka sama sekali tidak mengunjungi wilayah British Columbia yang terletak di Kanada Barat. Meghan Markle juga mengatakan bahwa pada tahun 1959 dan tahun 1983, sang ratu memang pernah mengunjungi Kamloops. Namun, pada kedua kunjungan itu sama sekali tidak terjadi insiden apapun. Kamloops sendiri baru ditutup pada tahun 1990 setelah desakan dari masyarakat, terutama kaum penduduk asli Amerika. Jika benar Raja dan Ratu Inggris yang melakukan pemburuan keji kepada anak-anak tersebut, namun yang jelas tidak bisa dibantah bahwa kolonialisme Inggris memanglah memakan banyak korban. Tidak hanya di Kanada, namun banyak penduduk-penduduk asli dan negara-negara jajahannya yang lain yang meregang nyawa di tangan para kaum kolonial ini. Jadi gitu guys ceritanya.